Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Renaissance 21. Eh, kali ini Salah. kali ini kita akan melanjutkan sesi orasi, obrolan sana sini. Di orasi kita kali ini kita akan sedikit membahas tentang yang istilah kata nih ya, istilah kata. Istilah kata itu lagi orang-orang itu Usuluddin ya, Usuluddin jantungnya Owin gitu kan. Tapi sebelum kita mulai dialog nih, Mas Samahen dan Mas Fis, saya izin ngasih pengantar dulu nih ya. Boleh kan? Monggo. Boleh. Kita pasti udah familiar banget mendengar istilah frase Usuluddin jantungnya Owin gitu kan. Apalagi kemarin PPAK fakultas itu kita sempat sering banget dengerin ataupun sudah didengarkan oleh fakultas-fakultas lain gitu kan. Nah, kenapa kok Renesis 21 membahas ini? Karena bagi Renesis 21 bahwa keilmuan itu merupakan salah satu pilar dari 3 pilar utama Renaissance gitu, pencerahan, abad pencerahan. Nah, salahnya ini keilmuan. Nah, sedangkan Usuluddin jantungnya Uin ini ada hubungannya nanti, sehingga sebagai mahasiswa yang seharusnya notabene adalah agent of change, tapi terkadang bisa menjadi agent of porak-poranda atau tawur-tawuran segala macam lah ya. If you know what I mean ya. Nah, dulu sebenarnya nih ya, ya kan. Nah, dulu sebenarnya ini Usuluddin disebut juga jatuhan Uin itu khususnya di Uin Syarif Jatuh Jakarta ya kan, yang kita sering dengar itu dikarenakan produk-produknya itu menjadi tokoh-tokoh pembaharu dalam pemikiran ataupun pergerakan di Indonesia. Nah, kalau kita menelisik lebih secara lebih dalam, asal muasal slogan tersebut itu ada di Buletin Tafsir Hadis bulan Oktober tahun 2010 yang ditulis oleh Bu Lili Umi Kalsum yang sekarang Wadek 2. Bu Lili itu. Nah, salah satu ya ini sebagai salah satu semangat perubahan yang didengungkan oleh Dekan Fakultas Usuluddin waktu itu, ya ini Profesor Dr. Zainul Kamaluddin. Kenal Pak Zainul Kamaluddin kan? Kenal. Oke, mantap lah. Nah, dalam beberapa kesempatan gitu kan, sehingga menjadi slogan gitu kan. Semangat perubahan ini sangat beralasan karena Usuluddin memiliki jurusan yang fokus pada sumber utama umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Wah, ini kalau saya baca artikel ilmiahnya ini cuma menulis yaitu Al-Quran dan Hadis. Wah, ini sebelumnya Mas Mahen sebagai warga SAA ini di agama-agama bagaimana pada Mas? Saya juga merasa kurang gitu ya. Afi ini kurang gimana Mas? Coba saya tanya dulu deh sama Mahen ini. Sebagai saya. Oke. Ya. Pertanyaan spesifik saja. Intinya tadi apa pertanyaannya? Jantungnya Win. Belum masuk ke pertanyaan sih, ini lebih ke pendapat singkat aja gitu kan, yang katanya bahwa Usuluddin itu memiliki jurusan yang fokus pada sumber utama umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Tapi ini nggak masuk ke prodinya sih. Gimana? Oke. Menurut saya ya itu sesuatu yang wajar ya, karena apalagi kan khusus Islam ya, harusnya ada lah yang membahas tentang itu Al-Quran dan Hadis itu rasanya wajib sekali bagi saya dari kacamata saya gitu. Oke, mantap ya. Bentar, saya kayak untuk yang pertanyaan ini nggak perlu tanyakan ke mahasiswa tafsir lah ya, nanti aja. Nah, dan jika kita telisik lebih dalam lagi, semangat itu adalah pemicunya itu ya adalah dari almarhum Pak Profesor Harun Nasution. Kenal kan ya pasti dengan Profesor Harun Nasution, yang menumbuhkan tradisi ilmiah pada sivitas akademika, memperbarui kurikulum, pemikiran juga telah memengaruhi pemikiran organisasi dan lain sebagainya, sehingga IAIN dulunya kan IAIN kan, IAIN Jatuh Jakarta ini digadang-gadang sebagai kampus pembaharu, atau bahkan banyak juga yang menyebutnya kiblatnya UIN se-Indonesia dulu loh ya, dulu Oke. Sekarang berarti enggak nih? sekarang kita bakal bahas ini. Nah, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah apakah Usuluddin dewasa kini masih memiliki semangat yang tetap membara seperti saat itu gitu kan, semangat keilmuan maksudnya, atau semangat digaungkannya Usuluddin jantungnya Owin ini, atau slogan tersebut
kini hanya menjadi kewar-kewar belaka gitu. Istilah kata itu tinggal jeroan gitu kan. Yang kata Usuluddin jantungnya UIN, apakah sekarang masih jantung ataukah tinggal jeroan gitu kan. Bahasa kasarnya kan gitu. Khususnya saat event-event Usuluddin misalnya PBHK FU kemarin kan sampai sempat menimbulkan segala macam kontroversi lah. Yang kan yang hingga tak jarang fakultas lain itu merasa risih. Kan banyak juga dari teman-teman kita yang non Usuluddin kemudian merasa risih bahwa apaan sih kok sampai kok merasa spesial banget gitu kan, ya kan nggak sering kayak gitu kan. Nah hingga tak jarang fakultas lain tuh risih dan menganggap bahwa kayak merasa bahwa Usuluddin cuma membanggakan ini loh Usuluddin jantungnya UIN gitu kan, padahal seharusnya dalam sejarah itu ada maksud tersendiri dan pun bagaimana sebaiknya kita menggunakan kalimat Usuluddin jantungnya UIN gitu kan. Jadi seakan-akan kita tuh kayak terlalu romantis, membangga-banggakan diri dan takutnya itu terjebak dalam romantisme masa lalu. Itu pengantar singkat sih dari saya. Nah itu masalahnya, jadi itu masalahnya sekarang, apakah tradisi keilmuan Usuluddin sekarang itu masih semangat ataukah sekarang Usuluddin jantungnya UIN ini hanya sebagai apa keluar-keluar belaka gitu atau cuma ya sebagai gitu lah. Coba saya tanyakan dulu nih kepada Mas Fis nih, gimana Mas Fis tanggapannya? Kalau saya pribadi, kalau memang latar belakang dari slogannya Usuluddin jantungnya UIN itu kan karena berfokus mempelajari Al-Quran dan hadis. Intinya itulah intinya ya. Kalau memang garis besarnya itu masih berjalan. Ya memang Usuluddin jantungnya UIN, saya rasa jurusan-jurusan lain tidak perlu iri gitu. Karena memang kodratnya demikian. Maksud saya fakultas-fakultas lain mohon untuk tidak ditelaah dulu lah kenapa dikatakan Usuluddin jantungnya UIN. Memfokus kepada Al-Quran dan hadis. Sementara UIN Universitas Islam. Garisnya ke situ. Iya. Tadi Mungkin gitu ya tanggapannya. ya. Bahwa seharusnya tidak kemudian suudzon dulu ya kepada Usuluddin dengan slogan tersebut gitu kan. Nah, jadi seharusnya saya mengundang delegasi dari non Usuluddin sih sebenarnya sih, karena semuanya Usuluddin. Tapi nggak apa. Ya setelah terlanjur nanti kapan-kapan bisa saya ngobrol sama yang non Usuluddin. Nah itu ya. Jadi intinya kayak gitu. Tapi gini Mas, terkadang yang membuat non Usuluddin jengkel itu karena slogan tersebut itu kayak cara pemakaiannya salah gitu. Atau mungkin kita bisa tanya dulu ke pendapatnya Mas Mahen, gimana tradisi keilmuan, kenapa dan bagaimana pemakaian Usuluddin jantungnya UIN yang benar gitu Mas. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Saya panggil siapa nih? Al Wahyudi. Wahyudi. Seperti yang sudah tadi saudara Fis bilang, Usuluddin jatuhnya UIN. Ya, ada benarnya juga. Kenapa? Pertama, menurut saya berbicara seperti ini sesuai dengan tendensi hukumnya ya. Karena tendensi hukumnya ya kita sebagai mahasiswa itu udah benar. Kecuali kalau ngomong itu tukang cilok itu salah. Nah, benar Usuluddin jatuhnya UIN karena Usuluddin itu kata dosen saya Usuluddin tuh dikupas ya. Jadi ilmu agama dikupas sampai ke dalam-dalamnya. Dengan kata lain, di situ agamanya lebih mendalam daripada fakultas-fakultas yang lainnya. Dan juga kata Profesor Ismet ya, Pak Ismet, itu UIN di Jakarta itu menjadi kiblat UIN sebelumnya. UIN yang sekarang yang katanya yang benar-benar UIN itu UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Bandung. Kalau UIN yang lain beliau katanya ya UIN-UINan itu. Cuman aku nggak ini. Wah, ini terlalu nggak apa-apa aku ya. Ini kata beliau, cuma kan setiap orang punya pendapatnya sendiri-sendiri dan itu sah-sah aja kan. Begitu. Cuman aku nggak ingin mensetujukan 100%. Nah, kita kembali lagi ke Usuluddin jatuhnya UIN. Fakultas Usuluddin mengatakan seperti itu karena mungkin dulu mahasiswanya mempraktekkan apa yang menjadi slogannya itu Usuluddin jatuhnya UIN. Jatuh itu kan yang memompa darah seluruh tubuh, yang menggerakkan semuanya. Dengan kata lain, dari segi akhlak, dari segi perilaku, dari segi
ucapan itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi kalau kita lihat sekarang, saya sepertinya kurang setuju dengan slogan ini. Karena apa? Karena nggak pas dengan mahasiswanya itu sendiri. Contoh, masih banyak yang merokok. Yang walaupun nggak di gedungnya ya, itu di basement itu ada yang merokok. Itu saya sangat menentang sebenarnya. Itu udah tulisan tuh di samping tuh di dekat ruang dosen buat rapat gitu. Dilarang merokok, dilarang gondrong, dilarang apa lagi Bang. Itu pun tidak dihiraukan walaupun mereka dari gerakan ya, gerakan Islam. Wah, ini udah Ini gerakan tapi jurang mahasiswa. ini, tapi jurang ini, tapi Oke, jurang. gini. Ya gak apa Uh, aja. saya luruskan ya, saya luruskan. Gerakan Islam yang saya maksud adalah mahasiswa Oh, Usuluddin itu kan kirain jelas pembaharu. kirain gimana? Oke, Jadi silakan. jangan digoreng dulu. Jadi pembaharu ya, pembaharu Islam. Yang mana Islam itu kan nilai-nilainya Rasulullah turun ke dunia, diutus oleh Allah, membawa pesan dari Jibril untuk menulis wahyu. Itu kan salah satunya untuk membenahi akhlak ya. Mungkin yang lebih tahu di sini Al-Wahyudi lebih tahu ya saudara. Itu untuk membenahi akhlak yang pertama. Tapi kalau akhlak kita masih seperti anak SMA, seperti anak SMP yang suka tawuran, itu beda lagi. Usuluddin jantungnya UIN hanya akan menjadi kata-kata yang tidak apa ya, itu cuma buat penyemangat doang. Habis itu udah selesai, udah kembali ke habitnya masing-masing. Dan menurut saya ya itu yang terjadi saat ini di Usuluddin. Maka dari itu kita sebagai generasi ya pembaharu, apalagi ada maba-maba yang harusnya kita bimbing untuk jalan yang benar ya, untuk ya paling enggak tahulah tata cara kata-kata yang sopan, terus tidak merokok di sekitar lingkungan fakultas. Itu saja sih. Ini saya pick up pokoknya Mas. Nanti kalau tiba-tiba ada yang ngetok pintu terus bakso itu mungkin bukan bakso Mas itu Mas. Ya, tolong jangan. Mungkin Mas Fis ini ada tanggapan lebih lanjut nih. Apalagi nanti tadi sudah dipicu lebih dipicu sangat-sangat memicu kan dari Mas Mahen memicu adrenalin gitu. Mungkin Mas Fis ada tambahan gimana Mas? Mas Wahid, saran saya kalau bermain-main di pinggir jembatan itu atau jurang pakai tali lah, pakai pengaman gitu loh. Misalnya kita ada bertiga loh di sini. Siap saudara. Saya mengatakan apa yang ada di pikiran saya gitu. Ya, kalau nggak gitu nggak plong rasanya. Iya, iya sih. Ya demikian. Ya, Usuluddin jantungnya UIN hanya kembali kepada makna Usuluddin mempelajari fokus khusus lebih dalam lagi tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang agama yang jauh lebih dalam. Just for to hanya untuk belajar saja, ya udah, fokus untuk belajar untuk sekarang. Jangan maksudnya tidak kembali ke belakang. Sekarang lah kacamata dipakai sekarang hanya untuk dipelajari bagi sebagian orang, yang walau banyak sekali orang-orang tersebut yang sudah tahu intinya. Contoh kecilnya membuat peraturan namun yang melanggar dia sendiri. Ya demikian. Ini saya aku nggak paham ini mengarah ke siapa ini? Sumpah nggak paham, sumpah. Beneran guys, aku nggak paham guys. Anda menggoreng opini ya, saya paham. Saya aja mengatakan bahwa Usuluddin jantungnya UIN itu hanya sekedar ya udah, Usuluddin merupakan satu-satunya jurusan yang belajar agama jauh lebih dalam daripada fakultas lainnya. Dan kalau Usuluddin redup dalam hal mempelajari agama, saya tidak berkata tinggallah mahasiswanya. Mempelajari agama, maka ya kalau masalah tadi peraturan-peraturan yang dilanggar, kebanyakan peraturan-peraturan tersebut dilanggar oleh mereka sendiri yang membuat peraturan itu. Istilah kata kita lah ya.
Saya Istilah siapa kata ya, Mas? ente Iya. kadang-kadang ente. Kalau mereka nanti jadi ribet nanti. Kita aja juga Iya, masuk lah. kita juga Di masuk. sini saya Apalagi hanya orang kecil gaji apalagi ginian. Anda ini juga termasuk orang yang mengatur undang-undang gitu kan. Anda cengut-cengut. Komisi 1 sih. Oke lah, lanjut. Saya lagi sangat tertarik dengan bahasan Mas Mahen nih. Saya takut Aduh. bikin ke story soalnya. Tangan saya suka gatel, Mas. Ada mengutip kuota saya nanti. Story saya kalau yang begitu-begitu yang nonton banyak sampai Ah, gitu. 200-an. Wah, kita sama berarti. Oke, Ya, kembali ke Udin punya Win. Tapi kalau saya tidak salah itu hanya yel-yel dari salah satu organisasi Udah Mas, saja udah ya. Mas. Mas udah Mas, udah. udah, Bentar, Mas. udah, stop. Udah, Ini bentar, udah bentar, keluar. bentar. Ini saya demi keamanan channel Ernest 21 Mas, bentar Mas. Belum saatnya Ayo. untuk itu. Nanti di-cut ya, Bro. Lanjut Nanti di-cut aja. ya. Iya ya, mending saya kata ini sumpah terlalu pinggir jurang sih. Saya hanya bertanya. Sudah balik gak lagi pinggir duduk. terjun jurang ini. Pokoknya ada indikasi apa gitu goreng-goreng cut aja. Gak apa-apa. Lanjut Mas Allah Yudi. Tapi menarik nih ternyata kalau kita lihat dari bukan perspektif sih, tapi dari alur yang berbeda gitu kan. Kalau dari Mas Mahen tadi Sultan Jantungnya Owen dari pandangan moral gitu kan, moral jantung sebagai moral. Nah, sedangkan yang Mas Fis tadi adalah jantung sebagai tradisi keilmuan yang harus dipelihara, dan itu keduanya emang tepat gitu kan, karena memang mahasiswa yang itu kan bukan hanya dituntut untuk soal akademik ya, tapi juga soal moral gitu kan. Nah, sehingga apalagi Usuluddin nih yang katanya nih itu apalagi Uwin katanya orangnya soleh gitu kan, kalau dia dari orang-orang gitu kan ya. Kemudian apalagi host Usuluddin dasar-dasar agama yang seharusnya soleh kuadrat gitu kan, yang moralnya seharusnya mencerminkan akhlak Nabi ya, dan lain sebagainya, sehingga tanda-tanda kenabian. Jadi gak jarang gitu kan ada dari Usuluddin yang merasa dirinya itu nabi gitu. Tanda-tanda kenabian. Nah, apalagi itu kalau dari si moral, tapi juga dari si keilmuan, bahwa Usuluddin ini juga menjadikan tokoh-tokoh, menjadikan tulisan-tulisan, judul-judul yang memang pemikiran-pemikiran yang hebat gitu, yang bisa mengguncang, menusuk pikiran orang-orang lain gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi ini saya pikir sangat hebat sih. Dan sesungguhnya saya itu seharusnya tadi benar, seharusnya ini saya ambil satu lagi delegasi dari Usuluddin sih untuk berpendapat juga biar itu. Tapi kayaknya yang Usuluddin tadi itu sih cukup itu ya, bahwa sebaiknya itu enggak terlalu suudon dulu, bahwa menilai frase Usuluddin jantungnya ini sebenarnya bagus dan menjadi penyemangat oleh Pak Prof Zainun gitu kan dulunya. Tapi masalahnya adalah ketika slogan itu hanya dibuat sebagai bukan pasti, tapi takutnya dibuat hanya sebagai penyemangat, hanya dibuat sebagai kata-kata gitu kan, yang kemudian setelah itu bahwa wah keren nih, ketika ada orang bilang Usuluddin jantungnya Uin gitu kan, kemudian keren nih kata ada di kelas Usuluddinnya, kemudian diikuti dengan nyanyian yang ya gitu kan. Itu sebenarnya itu sih sebenarnya saya pengen bahas soal itu juga karena jujur saja itu sebenarnya sudah dikritik oleh pihak dekanat, itu sempat dikritik oleh pihak dekanat, dan saya tuh pengen ngasih solusinya gitu kan, nggak ngasih sih tapi menawarkan solusi, dan seharusnya itu sudah dikasih solusi oleh Pak Dekan, Pak Yusuf, bahwa kalau memang ingin mempromosikan sebuah organisasi gitu kan, khususnya Ormawa ya, kalau ya ingin promosikan ya jangan cuma satu gitu, tapi semuanya langsung gitu kan, kasih semua panggung. Kalau memang kalau soalnya menurut saya gini, ini agak melenceng dari tema ya, tapi kayaknya perlu saya tekankan di sini, bahwa kalau memang ingin bersikap adil gitu kan, maka dan
dan kompetisi yang baik dan benar gitu kan ya. Oh iya, Soalnya kan aku ini enggak izin masuk kan, mumpung ingat ini. ini terlepas dari ini kan enggak terlepas dari kompetisi gitu Jangan kan. lupa ya. Nah, Ini kan karena kita kalau kan ingin masuk sesuatu di yang adil ya kita ya. bukan Mungkin dengan MC cara juga bisa apa ikut mengharamkan apa ya, semuanya untuk mempromosikan mengeksiskan agenda diri festival gitu. ataupun Jadi selain apalagi mempromosikan hanya juga sebelah kayak sebelah mengajak gitu untuk satu dua kepada orang para aja, audiens tapi ya gitu semua untuk dikasih ikuti panggung gitu. rangkaian Karena itu sih ini ya komentar aku. maba berhak untuk tahu kan masalah ini milih mana ya terserah mabanya gitu, terserah pilihan hati mereka sendiri gitu kan. Karena terkadang mungkin iya ada satu dua maba yang mungkin sudah paham dan memang sudah berniat gitu, tapi kan 30% atau 40% kan belum tahu, belum paham pasti gitu kan. Ini maksudnya apa? Masih polos-polosnya lah intinya gitu kan. Jadi ya gitu. Kalaupun misal keputusannya adalah ya udah mending jangan semua orang jangan ada yang eksis. Ya udah itu oke juga meskipun nggak terlalu oke. Tapi ya harus memang benar-benar jangan ada yang eksis itu dalam bentuk apapun gitu kan. Oke mungkin nggak lama-lama lagi ya mas. Soalnya waktunya sudah hampir selesai ini. Ini. Soalnya saya juga habis ini mau keluar. Mungkin next time kita bisa lanjut bahas yang lain nih, mungkin kalau barangkali Mas Kurnia atau Mas saya sebut merek nih Mas Fis atau Mas Mahen punya ide bahas sesuatu. Kacau. Yang penting tadi saya dapat poin-poinnya yang saya kira penting gitu dari Mas Mahen dan Mas Fis soal Usuluddin jantungnya Owen gitu kan. Dan mungkin nanti teman-teman yang nonton ini bisa lah berkomentar di kolom komentar, terserah mau komentar apa, berdiskusi segala macam ataupun ingin memberikan sanggahan segala macam, silakan bebas bersuara dan kami nggak akan tersinggung insya Allah ya. Gitu. Ya. Kenapa Mas kau ketawa ini? Enggak tadi ada berekspresi. belakang. Ya. Mungkin ada sedikit closing statement Mas, nggak baca ini closing statement lah untuk tentang Usuluddin jantungnya Owen kepada seluruh mahasiswa di Indonesia aja lah ya, ataupun segala macam lah. Soalnya ini target viewernya kan sebenarnya umum gitu. Ya mungkin dari Mas Mahen dulu, yang Mas Fis persiapkan ya closing statement. Oke. Ke closing statement saya begini. Usuluddin jantungnya Owen itu jika bisa bukan hanya menjadi sekedar jargon atau yel-yel yang dipacu ketika saat momentum tertentu, tapi juga itu diterapkan dalam diri kita, diterapkan kepada saudara, teman, lingkungan kita dimanapun kita berada. Bukan hanya di kampus. Di kampus tempat kita belajar betul, tempat kita belajar menimba ilmu, menimba Al-Quran dan hadis seperti dikatakan oleh Ustaz Hafiz. Tapi juga bukan hanya untuk dipelajari tapi diterapkan. Semoga teman-teman semua sadar akan betapa pentingnya kita belajar nilai-nilai Islam. Usuluddin adalah berasal dari kata usul yang asal usul agama. Jadi yang kita bahas adalah agama Islam. Kalau dalam studi agama-agama jurusan saya itu aja ada agama Kristen, memuji Buddha dan lain sebagainya. Itu kita harus berpikir. Ya itu tadi closing statement saya agar teman-teman semua bukan hanya menjadikan itu sekedar yel atau jargon, tapi untuk diamalkan, diterapkan dan juga disebarkan. Terima kasih. Oke, closing statement yang mantap nih dari Mas Mahen, Mas. Lanjut nih ke closing statement yang terakhir dari Mas Fis, silakan. Oke, UIN Universitas Islam Negeri. Universitas merupakan tempat bagi seluruh mahasiswa yang haus akan ilmu. Universitas merupakan tempat bagi seluruh mahasiswa yang terpaksa untuk kuliah. Universitas merupakan tempat tertuangnya segala ilmu bagi setiap manusia. Islam dikaitkan dalam universitas tersebut. Universitas Islam yang memiliki landasan utama, tiang tonggak utama Al-Quran dan hadis. Disinilah Usuluddin berperan penting bagi seluruh mahasiswa yang berkampung yang nimbrung dalam universitas Islam tersebut. Usuluddin dasar-dasar, pokok-pokok, kemudian
apa yang untuk bangunan itu temengnya, apa yang untuk bangunan namanya Mas Mahin? Fondasi. Pondasi pondasi agama. Jika pondasi goyah, jika tonggaknya goyah, maka sangat rincuh untuk hancur. Sama dengan UIN sendiri, jika Usuluddin sudah goyah dalam hal keilmuannya, dalam hal akhlaknya, dalam hal praktiknya, maka UIN tersebut akan rincuh untuk hancur. Terima kasih Mas Abah Yudi. Saya yakin dua pemikiran dari Mas Fis dan Mas Main tadi bisa dikembangkan lebih lanjut nih, khususnya kepada penonton atau audiens yang mendengar hal ini kemudian mendapatkan pencerahan. Oh, ya. Apa istilahnya, Pembuktian. biar tahu segala macam lah intinya lah ya, istilah kata lagi. Nah itulah bahwa Usuluddin Jantungnya Awin bukanlah hanya sebagai slogan tapi juga sebagai bukti nyata dari tradisi ilmiah dan moral. Kalau saya dapatnya itu dari diskusi kita kali ini, dan bukan cuma diimplementasikan kepada sivitas akademika ataupun studi sebagainya, tapi juga diimplementasikan kepada masyarakat luas dan lingkungan seluruhnya. Ini mungkin closing statement dari saya ya, dan ini saya pernah tujukan untuk kelas saya waktu presentasi pemikiran modern dalam Islam, bahwa Usuluddin itu atau mahasiswa itu bersatu dalam sebuah ikatan, bergerak dalam sebuah himpunan. Gitu Mas, dari saya. Bahwa ya karena kita gak cuma bersatu, kita gak cuma terikat, kita gak cuma berhimpun, kita gak cuma bergerak gitu kan. Kalau cuma satu-satunya itu hanya akan membatasi ruang lingkup dan banyak istilahnya gitu kan. Tapi kita tuh harus memberikan istilahnya kolaboratif dan inovatif gitu kan. Bolehlah yang namanya kita memang adanya kontestasi waktu politik atau kontestasi segala macam lah, tapi kita kan tidak selalu berkontestasi gitu kan. Ataupun enggak, kadang kita juga kadang-kadang bisa beraliansi kok. Kapan aliansi? Ya ini kalau ada isu misalnya konflik pintu Doraemon, konflik biaya parkir, konflik UKT, kita pasti Itu keunikan Mas Al-Wahyudi. keunikan ya kan. Nah kemudian kita bersatu kok waktu itu, ya kan gimana ya mau bilangnya ya lucu sih Karena kalau musuh kita sama. karena musuh kita sama. kebetulan musuh kita sama gitu. Tapi itu pun kalau memang ada yang menganggapnya musuh gitu kan, karena bagi sebagian mahasiswa pun nggak terlalu menganggapnya sebagai musuh, bahkan ide baik gitu. Oh ya, saya sebenarnya pengen bahas lebih lanjut soal isu-isu yang entah apakah beneran menjadi sebuah isu penting ataukah hanya sebagai bisa dibilang terlalu dilebih-lebihkan oleh pihak mahasiswa. Tapi mungkin waktunya karena waktu yang tidak membatasi, tinggal 2 menitan, jadi mungkin kita akhir dulu tema kali ini, yakni Usuluddin Jantungnya Awin ataukah tinggal Jeroan. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Mas Mahen dan Mas Fis telah menemani saya untuk berdiskusi singkat di orasi obrolan sana sini di channel Indonesia 21. Semoga bisa saling memberikan wawasan ya bersama gitu kan. Ya gitu. Dan nanti mungkin saya chat lebih lanjut di chat. Terima kasih buat teman-teman juga, para viewers, para audiens yang telah mendengarkan. Silakan komentar segala macam atau share video ini kalau kalian penting ya. Kasih aja hashtag maba harus tahu gitu. Hashtag dalam tagar maba harus tahu ya. Ini gitu. Mencerdaskan maba. Mencerdaskan maba. Soalnya dari kemarin saya takutnya melenceng ini ya. Pokoknya mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia. Sama-sama kan ya. Soalnya saya juga banyak kesalahan, kita juga segala macam. Oke. 31 menit. Akhirul kalam, bila bisa belahak. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.